Bayangkan tengah malam yang tenang, ombak pelan, angin lembut, hanya suara serangga dan lampu minyak yang berayun perlahan. Lalu tiba-tiba, boom! Suara ledakan begitu keras dan panjang, sampai kapten kapal di Laut Jawa terbangun dengan wajah pucat, mengira kapal Inggris sedang menembaki Batavia. Para penjaga benteng VOC mengangkat senjata. Meriam disiapkan, prajurit berlari naik ke pos pantau. Semuanya yakin, perang telah dimulai. Padahal, tidak ada kapal, tidak ada musuh, tidak ada armada Inggris yang mendekat. Hanya sebuah gunung di kejauhan yang baru bangun tidur setelah ribuan tahun terdiam. Awal April 1815, langit Nusantara masih seperti lukisan. Tenang, jernih, dihiasi bintang yang memantul di permukaan laut. Di pelabuhan Makassar, pedagang menutup toko. Di Bali, penari-penari baru selesai latihan. Di Lombok, desa-desa di lereng barat masih tertidur nyenyak. Tidak ada satupun tanda bahwa dunia sedang menghitung mundur menuju salah satu bencana paling dahsyat dalam 10.000 tahun terakhir. Hingga malam itu, dentuman pertama datang seperti makhluk tak terlihat yang menghempaskan udara dengan kekuatan raksasa. Rumah bergetar, jendela berderak, lampu minyak bergoyang seperti diterpa badai kecil. Di Makassar, orang-orang berlarian keluar rumah, menatap langit dengan campuran bingung dan takut. Beberapa berteriak, "Meriam Inggris! Inggris menyerang!" Di Batavia, pasukan kolonial benar-benar bersiap tempur. Laporan resmi menyebut, "The sound resembled repeated cannon fire from a distant fleet." Sementara itu, di Jawa Timur, warga desa bahkan mengira salah satu gunung di pulau mereka meletus. Padahal, gunung itu berada ratusan kilometer dari sumber ledakan yang sebenarnya. Yang manusia belum tahu adalah ini. Dentuman itu bukan ledakan gunung, bukan letusan utama, bukan puncak bencana. Itu hanya pembuka. Hanya teaser trailer dari sebuah kehancuran yang akan menggulung planet ini. Sumber suara itu berasal dari sebuah gunung di Sumbawa, gunung yang sudah tidur selama berabad-abad. Gunung Tambora. Dan ketika ia bangun, ia tidak bangun seperti gunung biasa. Ia bangun seperti raksasa tua yang memutuskan untuk menghembuskan seluruh amarahnya dalam satu napas panjang yang mengguncangkan bumi. Ledakan awal ini terdengar begitu jauh, hingga laporan The Royal Society mencatat gelombang suara mencapai 2.600 km. Jarak yang di zaman sekarang pun biasanya ditempuh dengan pesawat, bukan dengan suara. Dan dunia saat itu belum mengerti bahwa apa yang mereka dengar hanyalah langkah pertama dari sebuah mimpi buruk yang akan menggulung planet ini. Tapi jika dentuman ribuan kilometer itu saja sudah membuat pasukan kolonial panik, nelayan ketakutan, dan seluruh Nusantara terbangun dari tidur, maka manusia belum melihat apa-apa. Karena 3 hari kemudian, Gunung Tambora berhenti memberi peringatan dan mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jika biasanya gunung hanya meletus, kali ini gunungnya ikut hilang. Tidak banyak peristiwa di bumi yang cukup kuat untuk menghapus puncak gunung ribuan meter, menghapus kerajaan, dan sekaligus menulis ulang iklim dunia. Tapi pada tahun 1815, di satu pulau kecil bernama Sumbawa, alam menunjukkan bahwa ia mampu melakukan semuanya dalam satu malam. 10 April 1815, matahari baru saja turun ketika Tambora membuka panggung kehancurannya. Ledakan pertamanya bukan sekedar suara, ia adalah guncangan. Gelombang tekanan yang memecahkan kaca rumah-rumah di pulau seberang dan membuat orang di Batavia, lebih dari 1.200 km jauhnya, keliru mengira itu adalah meriam kapal perang Inggris. Beberapa menit kemudian, langit yang tenang pecah seperti cermin retak. Rentetan ledakan menyusul, masing-masing lebih keras dari sebelumnya, menandakan bahwa gunung itu tidak lagi sekedar gunung. Ia telah berubah menjadi meriam raksasa, menembakkan isi perut bumi ke langit malam dengan kekuatan yang sulit dibayangkan manusia modern. Menurut Smithsonian Institution, letusan ini memegang kekuatan VEI-7, level yang hanya disentuh oleh super letusan yang mampu mengubah jalannya sejarah umat manusia. Dan itulah yang terjadi. Puncak Tambora, yang dulu berdiri megah lebih dari 4.300 meter, runtuh ke dalam dirinya sendiri. Dalam hitungan jam, gunung itu kehilangan sepertiga tubuhnya, menciptakan kaldera raksasa sedalam lebih dari 1 kilometer,
seolah bumi mengukir luka menganga sebagai penanda betapa besar energi yang baru saja dilepaskannya. Lalu datanglah awan panas, meluncur menuruni lereng seperti naga api raksasa, membawa batu, gas, dan suhu ribuan derajat. Desa Tambora, Pekat, Sanggar, desa yang dulu penuh pasar, suara anak-anak, dan ladang-ladang panen, tidak hanya hancur. Mereka hilang, terhapus, terkubur tanpa sempat meninggalkan kata terakhir. Raffles mencatat, "The darkness was so complete that the loudest scream could not be heard." Bukan hanya gelap, tapi gelap yang menakutkan. Gelap yang membuat langit malam terasa seperti menelan suara manusia. Sumbawa dan Lombok diselimuti abu setebal puluhan sentimeter. Angin membawa pasir panas ke atap rumah, membuat siang hari tampak seperti senja abadi. Hujan lumpur turun dari langit. Kilat menyambar dari dalam awan abu menciptakan badai vulkanik yang bahkan animasi komputer modern pun kesulitan menirunya. Dalam beberapa jam, lebih dari 12.000 jiwa di sekitar gunung hilang tanpa sempat mencari perlindungan. Namun itu baru permulaan, karena apa yang keluar dari Tambora, jutaan ton debu, aerosol, dan sulfur yang naik hingga stratosfer, sedang meninggalkan Indonesia untuk mengubah atmosfer bumi itu sendiri. Dan ketika debu Tambora akhirnya mencapai langit tertinggi, melayang mengelilingi bumi, memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa, seluruh planet mulai merasakan dingin yang mereka tidak duga. Musim berubah, langit memucat. Dunia memasuki tahun kelam yang akan dikenang sebagai The Year Without a Summer. Siapa sangka, satu gunung meletus di Indonesia bisa membuat orang Eropa memakai mantel di bulan Juli. Setelah Tambora meletus pada tahun 1815, abu, sulfur, dan gas yang dimuntahkan gunung itu tidak sekadar jatuh di sekitar Sumbawa. Tidak, mereka naik tinggi, sangat tinggi, hingga menembus stratosfer, membentuk selimut debu global yang melayang seperti tirai raksasa menutupi bumi. Tirai inilah yang memantulkan cahaya matahari kembali ke angkasa. Dan tiba-tiba, planet ini kehilangan kehangatan yang biasanya jadi haknya. Dunia memasuki tahun yang aneh, tahun yang dingin, tahun yang tidak punya musim panas. Di Amerika Utara, salju turun pada bulan Juni, bulan yang biasanya penuh bunga mekar dan piknik keluarga. Bayangkan, orang bangun pagi, membuka jendela, dan yang terlihat adalah lapisan putih tebal seperti musim dingin datang terlambat. Ternak mati kedinginan, tanaman membusuk sebelum sempat dipanen. Di Eropa, kondisinya bahkan seperti dunia dalam novel suram. Hujan turun tanpa henti, kabut dingin menggantung rendah, dan ladang-ladang berubah menjadi lumpur tak berujung. Langit terlihat pucat seperti dicuci berkali-kali, sementara matahari tampak seperti bola merah kusam. Lebih mirip lampu rem sepeda yang hampir habis baterai. Banyak orang percaya ini tanda kiamat. Dan hey, kalau kamu hidup di masa itu, mungkin kamu juga akan berpikir begitu. Kelaparan kemudian datang seperti gelombang. Harga gandum naik hingga 3 kali lipat. Kuda mati karena kelaparan, dan karena orang tak bisa bepergian tanpa kuda, muncullah ide gila. Bagaimana kalau kita bikin kendaraan roda 2 yang digerakkan kaki? Ya, benar. Dari kekacauan cuaca global akibat Tambora, cikal bakal sepeda modern lahir. Jadi, saat kamu goes santai sore-sore, kamu sebenarnya sedang menikmati warisan dari bencana terbesar Indonesia. Di Asia, situasinya sama genting. Catatan dinasti Qing dari Tiongkok menggambarkan dingin tak wajar yang membuat ladang retak dan kelaparan yang menyapu luas wilayah. Di bagian India, musim monsun berantakan, memicu wabah kolera yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan semua ini dipicu oleh satu letusan dari satu gunung di satu pulau kecil bernama Sumbawa. Sebuah pulau yang mungkin tidak pernah dibayangkan masyarakat dunia sebagai pusat dari perubahan global. Sampai Tambora mengubah sejarah. Sungguh ironis, sebuah letusan lokal menciptakan bencana global. Sementara dunia menggigil, menderita, kelaparan, dan kebingungan, ada tragedi lain yang lebih sunyi, lebih pedih, dan lebih mudah dilupakan. Tragedi yang tidak tercatat dalam laporan cuaca, tidak muncul di surat kabar Eropa, dan tidak dibahas dalam ruang-ruang penelitian meteorologi modern. Tragedi yang terjadi tepat di kaki gunung itu sendiri. Namun bencana global ini hanyalah satu sisi cerita. Karena ada satu tragedi lain, lebih sunyi, lebih tragis, dan hampir dilupakan sejarah. Mau tahu apa yang benar-benar hilang di bawah abu Tambora? Jika Pompei terkenal karena terkubur oleh Vesuvius, maka Nusantara punya saudara kembarnya yang lebih tragis. Sebelum letusan itu,
Lereng Tambora bukan hanya rumah bagi para petani yang mengolah tanah subur. Di sana berdiri Kerajaan Tambora, sebuah kerajaan kecil namun makmur, dengan budaya unik dan bahasa yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Mereka berbicara dalam dialek yang tidak mirip dengan suku-suku di sekitar mereka, sebuah bahasa yang menurut para ahli adalah satu-satunya dari cabang linguistiknya di seluruh planet ini. Para pedagang dari Sulawesi, Bali, bahkan jauh dari Nusa Tenggara menyeberangi lautan hanya untuk membeli kain, beras, madu hutan, dan kerajinan logam mereka. Kerajaan ini mungkin kecil, tetapi kehidupan di sana penuh ritme. Pasar harian, upacara adat, musik tradisional, dan kehidupan komunitas yang damai di bayang-bayang gunung besar yang mereka hormati sebagai penjaga alam. Semua itu berubah pada malam letusan itu. Ketika puncak Tambora meledak, dunia di bawahnya tidak punya waktu untuk menatap langit. Tidak ada kesempatan untuk meneriakkan peringatan. Tidak ada awan panas, pyroclastic flow yang suhunya bisa mencapai lebih dari 700 derajat Celcius, meluncur turun dengan kecepatan mematikan. Dalam hitungan detik bukan menit, kerajaan itu lenyap, rumah-rumah runtuh. Pasir vulkanik dan gelombang panas membakar apapun yang berdiri. Tidak ada catatan tertulis yang sempat diselamatkan. Tidak ada saksi yang hidup untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang tersisa hanyalah pasir, batu apung, dan keheningan yang terlalu sunyi untuk dipercaya. Selama hampir 2 abad, nasib kerajaan Tambora hanya disebut dalam laporan kolonial sebagai hilang dalam letusan. Tanpa detail, tanpa cerita. Banyak yang menganggap kerajaan itu legenda, seperti Atlantis versi Nusantara. Hingga tahun 2004 ketika arkeolog Gunung Api Haraldur Sigurdsson datang ke Tambora dan menggali lapisan abu yang sudah mengeras seperti semen. Di sanalah ia menemukan sisa-sisa rumah yang masih utuh strukturnya, perkakas logam, tembikar, dan tubuh manusia yang membeku oleh panas letusan. Terkubur persis seperti korban Pompeii. Untuk pertama kalinya, dunia melihat wajah peradaban yang hilang itu. Temuan Sigurdsson menjadi bukti nyata bahwa Tambora tidak hanya menghancurkan sebuah pemukiman. Ia menghapus sebuah kerajaan, menghapus bahasanya, menghapus identitasnya, menghapus seluruh suku dari permukaan bumi. Para ahli linguistik kemudian mengkonfirmasi sesuatu yang lebih memiluhkan. Bahasa Tambora telah punah total, tidak meninggalkan satu pun penutur. Tidak meninggalkan manuskrip, tidak meninggalkan catatan suara, tidak meninggalkan turunan. Sebuah bahasa hilang seperti tidak pernah ada. Kerajaan ini bukan sekedar hancur. Ia terhapus baik dari peta maupun dari memori manusia. Seperti sebuah cerita yang sengaja dihapus dari buku sejarah. Hingga arkeologi menemukannya kembali, hampir 200 tahun kemudian. Dan dari jejak-jejak abu inilah, ilmuwan akhirnya tahu seberapa besar sebenarnya bencana ini. Terkadang, untuk memahami masa depan bumi, kita tidak perlu menatap bintang atau mempelajari mesin-mesin canggih. Kita hanya perlu menunduk ke dalam luka purba di tanah kita sendiri, ke dalam sebuah kaldera raksasa selebar kota besar yang dahulu adalah gunung megah, lalu berubah menjadi simbol bagaimana alam dapat menciptakan dan menghancurkan dalam satu napas. Sebuah gunung yang begitu kuat, hingga dalam semalam ia bukan hanya meruntuhkan kerajaan, tetapi juga mengacaukan musim di seluruh dunia. Gunung yang hampir menghapus masa lalu, agar kita mengerti betapa rapuhnya masa depan. Di tempat-tempat terjauh di bumi, pada inti es Greenland dan Antartika yang membeku selama ribuan tahun, ilmuwan menemukan lapisan sulfur tebal dari tahun 1815. Lapisan itu bukan sekedar catatan, ia adalah sidik jari dari bencana yang mengguncang planet ini. Ketika angka-angka sulfur itu dipecah, ketika grafik-grafik naik ke titik yang tak pernah terlihat sebelumnya, para peneliti sadar, Tambora bukan sekedar gunung meletus, ia adalah peristiwa global. Dengan merangkai potongan sejarah, catatan kolonial para pejabat Eropa, laporan rinci Raffles, catatan pengamatan Royal Society, hingga pemodelan geologi modern, ilmuwan akhirnya melihat gambaran utuhnya. Dan gambaran itu menakutkan. Tambora adalah salah satu letusan terbesar sejak manusia belajar menulis sejarahnya sendiri. Indonesia, Nusantara yang subur, hijau,
penuh keajaiban, berdiri di atas jalur cincin api yang senantiasa bergerak. Tanah yang memberi kehidupan, tetapi selalu menyimpan potensi untuk mengambilnya kembali. Mungkin bencana sebesar Tambora tidak akan terulang dalam waktu dekat. Gunung-gunung kita mungkin terlihat damai, tertutup kabut, seperti raksasa yang tertidur panjang. Tapi mereka tidak mati. Mereka hanya menunggu. Dan Tambora menjadi pengingat bahwa satu letusan lokal dapat menggelapkan dunia, membalik musim, memukul ekonomi, dan mengubah arah sejarah manusia. Ia mengajarkan bahwa kekuatan alam bukan hanya hebat, tetapi melampaui batas imajinasi kita. Bahwa di balik setiap gunung yang tampak indah, ada cerita panjang, ada energi raksasa, ada peringatan diam yang tidak boleh kita abaikan. Untuk menghadapi masa depan, kita perlu terus bertanya pada gunung, mencatat sepanjang usia kita, melakukan simulasi. Namun, kadang-kadang kita hanya perlu menunduk dan merenung.